Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dias, di channel Studio Horor, podcastnya Cerita Horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita dari Simple Man dengan judul Petuk Mati lan Bahu Lawean. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Malam itu, akhirnya Doni sedikit tahu apa yang sedang terjadi. Ia muntahkan isi perutnya sebelum akhirnya ia jatuh dan tak sadarkan diri. Karena mendadak semuanya menjadi gelap gulita. Lepas siuman, di atas ranjang kayu, Doni termangu sendiri. Masih mengingat dengan jelas sosok hitam tinggi yang merengkuh tubuh Mak Pini, wanita yang menjadi ibu angkatnya. Banyak pertanyaan berputar di dalam kepala Doni. Makhluk apa yang sebenarnya dia lihat tersebut? Namun kejadian ini masih secuil dari keseluruhan teka-teki serta alasan kenapa Doni saat ini berdiri di bawah atap rumah yang sama dengan seorang laki-laki jangkung misterius yang menutupi kepalanya dengan selembar kain yang berbeda-beda setiap harinya. Ditambah lagi, hubungan Doni dengan Mbak Pini tidak terlalu bagus. Ia hanya diperkenalkan sekali, dipaksa menjadi anak angkat dengan tujuan tertentu yang sama sekali tidak dirinya ketahui. Yang Doni tahu tentang Mbak Pini hanyalah beliau adalah Bahu Lawean, wanita pembawa kutukan. Berbeda dengan Mbak Pini, Doni justru sama sekali tidak tahu menahu perihal pribadi dari laki-laki misterius ini, yang konon kabarnya sudah dinikahkan dengan Mbak Pini, meski tanpa adanya acara yang megah karena semua serba sengaja ditutupi. Bahkan tempat tinggal mereka terasing. Tapi satu hal yang Doni ketahui, sebelum Mas Jono pergi meninggalkan dirinya bersama dengan Mbak Pini tinggal di gubuk yang terasing ini, beliau selalu saja menyebut hal yang sama tentang lelaki ini. Mas Jono memanggil beliau dengan sebutan Petuk Mati. Petuk Mati. Hal inilah yang mendasari Doni untuk mencari tahu perihal si lelaki ini. Sudah malam ketiga sejak Doni tinggal di gubuk ini, sekalipun ia tidak pernah boleh meninggalkan kamarnya. Karena sebelum matahari tenggelam, Mbak Pini pasti mendatangi Doni. Wanita itu berbisik di telinganya dengan suara parau. Mbak Pini mengingatkan dengan nada suara mendesis. Ojo metu kamar ya mas, engkau ibu teraken manganan sampean, timbangane Pak Lek murko. Paman yang dimaksud Mbak Pini tentu saja adalah si Petuk Mati ini. Beliau tidak pernah sekalipun mendekati Doni, menatap pun enggan. Setiap subuh ia akan pergi masuk ke selusuh alas. Biasanya siang hari sudah kembali dengan membawa bangkai binatang. Binatang yang dia bawa pun setiap hari berbeda-beda. Terkadang membawa pitik alas, terkadang ikan sungai. Namun yang paling sering lelaki itu bawa dari dalam hutan adalah bangkai celeng yang dipunuk di belakang punggungnya. Satu kali Doni pernah tanpa sengaja tiba-tiba ingin membuang air kecil. Waktu itu tengah malam. Jadi ia bergerak turun dari atas ranjang. Ia berjalan sendirian keluar dari dalam kamar. Tepat setelah Doni melewati kamar Mbak Pini bersama si Petuk Mati, ia tiba-tiba mencium aroma daging yang menusuk. Aroma itu begitu pekat berasal dari dalam kamar. Hal ini membuat Doni berhenti sejenak di luar kamar. Sebelum ia merasakan bulu kuduknya tiba-tiba berdiri di belakang tempatnya saat ini.
Doni merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak jauh dari tempatnya. Gestur yang mengawasi entah kenapa seperti menyerupai dirinya sendiri. Merasakan ada yang tidak beres, Doni lalu melanjutkan langkahnya menuju ke kamar mandi yang memang tempatnya terpisah dari gubuk utama. Tidak ada yang Doni pikirkan selain ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Di dalam bilik kamar mandi, Doni duduk sembari tangannya memutar-mutar kendi yang berisi air. Tak ada suara apapun selain suara jangkrik dan sesekali hembusan angin yang mengempas atap bilik. Namun, manakala Doni sedang larut, di dalam kepalanya tiba-tiba secara mendadak semua yang ada di sekitar tempat ini mendadak sunyi senyap. Hal itu tentu saja membuat Doni seketika sadar bahwa ada yang tidak menyenangkan sedang terjadi. Tak lama, terdengar suara tak jauh dari tempat bilik kamar mandi. Suaranya seperti suara lesung yang dipukul-pukul. Pluk, pluk, pluk. Doni mengenal suara ini dari setiap hari ia memandangi Mbak Pini yang setiap pagi pasti memukul-mukul lesung untuk mengolah gabah menjadi beras. Namun, apakah mungkin saat ini di malam yang masih buta, Mbak Pini lah yang sedang melakukan hal itu? Doni pun beranjak dari bilik. Ia keluar dengan kaki telanjang, langsung menginjak tanah. Sementara suara itu masih terdengar jelas di dalam telinganya. Doni berhenti, memandang ke pintu belakang yang terbuka. Namun sesaat, Doni justru menoleh, berjalan menuju ke sumber suara. Ia berjalan dengan hati-hati, memutari bagian samping rumah. Tanah yang dingin tak menyurutkan niatnya untuk memeriksa apa yang sedang Mbak Pini lakukan tengah malam seperti ini. Namun sebelum ia sampai pada sumber suara, Doni sempat sekilas mendengar suara pintu. Bocah laki-laki itu mengintip dari tumpukan kayu yang berada tidak jauh dari tempat lesung yang memang sedang dipukul-pukul. Kayu panjang itu bergerak ke atas ke bawah, menimbulkan suara pukulan dengan intonasi nada yang sama. Doni memperhatikan seksama sosok wanita yang sedang duduk. Bayangan Doni tentang Mbak Pini seketika lenyap ketika melihat rambut panjang wanita itu berombak, meski memiliki gestur sama seperti Mbak Pini. Doni tahu itu bukanlah dia. Ditambah lagi warna kulitnya yang pucat membuat Doni perlahan bergerak mundur. Namun sesaat suara itu berhenti. Suara itu tiba-tiba saja berhenti seakan memberitahu bila siapapun dia kini sudah tahu keberadaan Doni. Di tengah kengerian yang tiba-tiba menyelimuti tubuh Doni, ia terperanjat saat di hadapan bocah lelaki itu berdiri si Petuk Mati yang memandang dirinya dari balik kain sarung yang melilit kepalanya serampangan. Doni seketika terdiam mematung memandang laki-laki yang tak mengenakan pakaian sama sekali. Di tubuh kurusnya itu rupanya asal dari aroma daging yang ia cium sedari tadi. Ada genangan darah yang masih basah. Tidak ada percakapan di antara mereka. Namun tiba-tiba suhu dingin menusuk punggung Doni. Seketika dari sudut matanya ia tahu bila tepat di belakang punggungnya ada sesuatu yang saat ini benar-benar sedang berdiri menungguinya untuk melihat wujudnya. Petuk Mati yang sejak tadi memandanginya lalu mendekati, melepas kain sarung yang membalut kepalanya sebelum menelusupkan tepat di kepala Doni. Aroma amis menusuk ke dalam hidungnya karena Petuk Mati kemudian mengangkat tubuhnya. Dari sela-sela kain itulah Doni sempat melihat kedua kaki pucat dari sesuatu yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Tidak ada yang tahu apa dan siapa itu. Hanya saja wujudnya adalah seorang wanita yang sedang memukul-mukul lesung. Sialnya, Doni tidak tahu bentuk wajah pemiliknya.
Sekian cerita ini, kita lanjut minggu depan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.